negara kita Indonesia ini menjadi negara nomor satu yang percaya akan Tuhan. Dan kita sebagai masyarakat, kita itu berhak memilih keyakinan dan agama kita sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pertama ada definisi agama. Apa sih itu agama? Agama adalah suatu sistem kepercayaan, spiritual, praktik, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan keyakinan terhadap suatu kekuatan atau entitas supranatural seperti Tuhan atau dewa-dewi dan bagaimana hubungan manusia dengan entitas tersebut. Di dalam agama juga terdapat elemen-elemen seperti kitab suci, tempat beribadah, pemimpin spiritual, ritual, dan tradisi yang banyak dianut oleh komunitas besar. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama yang disahkan oleh pemerintah seperti agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Nah, selanjutnya definisi religius. Religius adalah sistem keyakinan, praktek, dan nilai yang biasanya berhubungan dengan nilai-nilai spiritual dan ilahi. Pada intinya, religius dapat mencakup penyembahan, doa, ritual, keyakinan manusia, dan tujuan kehidupan. Nah, pada intinya ini, religius dapat membantu manusia mencari makna dan ketergantungan dengan yang lain. Keyakinan dan praktek agama mencerminkan prinsip-prinsip dasar konsep teologis yang menjadi inti dari setiap agama. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk kepercayaan dan praktek yang menjadi pembeda agama satu dengan yang lain. Berikut adalah gambaran umum tentang prinsip-prinsip dasar dan konsep teologis dalam berbagai agama di dunia ini. Yang pertama adalah monoteisme, yaitu adalah keyakinan pada satu Tuhan atau entitas yang maha kuasa dan yang maha esa. Agama monoteis percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta, dan seringkali mengaitkan konsep ini dengan aspek-aspek seperti moralitas, penghakiman, dan keselamatan. Contoh agama monoteis meliputi yang pertama adalah agama Islam, yaitu yang percaya kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan pada keesaannya, atau yang lebih sering disebut dengan tauhid. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah agama Kristen, yang mereka percaya kepada satu Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi, atau biasa disebut dengan Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jadi sekarang saya akan menjelaskan materi tentang ateisme dan agnostisme. Agnostisme dan ateis itu adalah sikap seseorang yang menolak keberadaan Tuhan, terkhususnya tentang ateisme. Di sini seseorang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan agnostisme adalah sebuah sikap yang seseorang menyatakan apakah Tuhan itu memang benar-benar ada, seperti itu. Dan orang-orang yang memiliki sikap seperti ini, mereka lebih mengandalkan tentang pengetahuan seperti sains dan pengetahuan seperti humanistik, seperti itu. Dan yang kehidupan sekarang ini, orang ateisme dan agnostisme ini, mereka lebih menjalankan bagaimana sikap seseorang itu menjadi seorang manusia yang lebih berguna bagi orang lain. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan yang seperti orang beragama yang mempercayai dan menjalankan perintah-perintah dari agama yang mereka alami. Seperti itu. Selanjutnya, materi kedua ini kita akan menjelaskan tentang ritual dan praktik agama. Ritual dan praktik agama adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh para penganut agama. Jadi mereka akan melakukan sebuah ritual dan praktik agama yang mereka yakini, dan mereka percayai. Seperti itu. Ada beberapa praktik agama yang dilakukan oleh beberapa agama. Contohnya kita mengambil agama Muslim, yaitu mereka melakukan praktik itu seperti sholat Jumatan. Dan di dalam agama Kristen praktik agama seperti doa pribadi dan doa bersama, yaitu di gereja. Itu adalah sebuah ungkapan iman yang mereka percaya kepada yang kuasa ilahi seperti itu. Dan tentang ritual itu sendiri, di mana di dalam agama Muslim
pasti ada puasa, menjalankan puasa. Contohnya seperti kemarin, yaitu puasa Ramadan. Dan di agama Kristen, ritualnya itu seperti pembaptisan, yaitu ketika anak itu dilahirkan akan dibaptis dalam nama Yesus Kristus itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang politisme. Politisme adalah sistem kepercayaan atau agama yang menyembah dan mengakui keberadaan dewa-dewa atau entitas ilahi. Dalam politisme, setiap dewa biasanya memiliki wilayah kekuasaan atau bidang khusus yang mereka kendalikan. Dalam agama-agama politis, hubungan antar manusia dan dewa-dewa seringkali kompleks dengan ritual, doa, dan pengorbanan yang dilakukan untuk memohon perlindungan, berkat, atau bantuan dari dewa-dewa tersebut. Meskipun agama-agama politis kuno telah merosot dalam banyak budaya, beberapa bentuk politis masih ada hingga saat ini. Misalnya, Hinduisme mengandung unsur-unsur politisme dalam kepercayaan akan banyak dewa-dewi, meskipun juga memiliki konsep-konsep monistik seperti Brahma yang tak terlihat. Politisme menunjukkan keberagaman dalam cara manusia menghadapi dan memahami yang ilahi dan menyoroti keberagaman dalam kepercayaan yang praktik keagamaan di seluruh dunia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengajaran dan studi kitab suci. Pengajaran dan studi kitab suci sangat penting dalam banyak agama karena kitab suci merupakan sumber utama ajaran dan panduan kehidupan spiritual bagi umat. Berikut adalah beberapa contoh dari beberapa agama besar. Yang pertama, agama Islam. Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu dari Allah. Pengajaran dan studi Al-Quran merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim dengan tujuan untuk memahami ajaran Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agama Kristen. Alkitab adalah kitab suci utama dalam agama Kristen yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Studi Alkitab dan pengajaran ajaran-ajaran dalamnya dilakukan gereja-gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk memahami kehendak Tuhan dan mengembangkan hubungan spiritual yang lebih dalam. Materi yang selanjutnya adalah tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah sendiri adalah lokasi yang dikhususkan untuk kegiatan keagamaan seperti doa, ibadah, dan perayaan tertentu. Tempat ibadah yang pertama ialah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Yang kedua ialah gereja. Gereja merupakan tempat ibadah bagi umat Kristen, termasuk Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Kemudian yang ketiga, pura. Pura merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu. Di Indonesia banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian yang keempat ialah vihara. Vihara merupakan tempat ibadah umat Buddha. Vihara sering memiliki patung Buddha dan ruang untuk meditasi. Yang kelima ialah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah untuk umat Konghucu.